Bu Choir di kelas. Selamat datang buat Bu Choir dan teman-teman semua yang sudah hadir dan menunggu sebentar di kegiatan prepare kali ini. Nah, karena kita sudah lewat ya dari jam 13.35, udah saya bisa buka ya Bu prepare untuk hari ini. Nah, mungkin kalau ada yang mau diskusi, silakan langsung di kolom chat Zoom aja. Siapa yang mau duluan, dipersilahkan. Oke, baik. Silakan teman-teman, saya hari ini tidak akan memberikan materi ya, tapi silakan teman-teman untuk berdiskusi saja, menanyakan misalnya ada hal-hal yang belum jelas kayak gitu ya. Saya open discussion saja. Silakan begitu. Pengen SPSS? Oke, SPSS berarti saya harus ini ya, berarti buka SPSS. Bagian SPSS yang mana, Farid? Yang ini Bu, yang pertama yang saya tanyakan itu yang apa sih namanya, yang nyari X sama Y itu Bu. Itu satu. Terus keduanya yang regresi Bu, masih kurang paham Bu. Oh, validitas dan reliabilitas ya. Yang itu Farid. Apa ya rumus ketiganya? Ya Bu, yang nyari X-nya di tengah, terus nyari nilai Y-nya berapa, itu satu. Terus keduanya yang itu Bu, yang nyari regresi Bu. Oke, baik, silakan. Ada yang mau buka SPSS nggak? Ada yang bisa bantu saya buka SPSS dan datanya, Excel? Saya bisa Ibu untuk SPSS-nya. Oke, data Excel-nya punya nggak? Excel-nya saya ada, tapi punya kelompok saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, sebentar ya Ibu. Sambil menunggu dibuka SPSS-nya, boleh teman-teman yang bisa on-cam dipersilakan untuk on-cam ya. Terima kasih. Sambil menunggu Leticia membuka SPSS, apakah teman-teman ada yang mau diskusi lain dulu? Boleh dibantu ya, diajakin teman-temannya yang lain ya. Boleh dibantu share di grup mengenai broadcast yang udah kita buat. Terima kasih. Oke, berarti kalau yang ini yang pertama adalah kita akan menguji validitas dan reliabilitas ya. Kita akan mulai dari sini. Oke, kalau validitas kita akan meneliti apakah kemudian item itu pertanyaan itu cocok kita tanyakan sesuai dengan fenomena yang sedang kita teliti. Kalau reliable itu kan nilai keajekan ya. Coba kita akan tes kalau validitas dan reliabilitas itu sebenarnya hanya kita butuh 30 responden terlebih dahulu. Nah, Leticia punya data Excel 30 responden untuk question. Oke. Leticia ini Leticia ada berapa question? Saya ada 28. Oke, coba dibantu. Berarti 28 question itu kamu ambil jawaban 28 question, kamu sum dulu. Farid mulai dari sini ya, Farid ya maksudnya? Betul mulai dari sini, Iya Farid? Bu, kalau yang X-nya Bu ya dari sini sih Bu, yang nyari di tengah-tengah itu loh Bu. Yang Oh ya, itu. berarti. Coba di sum dulu. Kita uji validitas dan reliabilitas dulu ya, Farid ya. Ya. Boleh Bu. Oke. Berarti silakan di sum dulu. Berarti yang di sum itu adalah sebanyak 30 responden ya. Jawaban responden 1 sampai dengan
responden ke-30, nanti hasilnya kalian sum di akhir, seperti itu. Nah, nanti kalian copy ya. Bentar ya Ibu, kok sampai nggak mau. Sudah? Lagi dicoba Ibu, kayaknya tadi ada salah di formatting selnya, jadi samnya nggak keluar. Ini lagi coba saya buka file baru. Sampai 30. Oke. Belum kelihatan Leticia. Oh, belum. Sudah? Bisa Leticia? Sudah Ibu, apa sudah kelihatan Excel ya? Sudah kelihatan Excel-nya, berarti itu di sum ya. Bisa. Oke. Oke, berarti ini masih di Excel ya. Iya, masih di Excel. Itu 30 responden aja ya. Iya, sudah sampai 30. Iya, Leticia 30 aja. Oke, baik, silakan masuk ke SPSS ya. Ke SPSS-nya. Oke, di variable view deh. Copy dulu di data view. Copy dulu ya di data view, kopikan ke situ semuanya. Sama pertanyaan. Enggak, pertanyaannya jangan. Oke. Semua ya, bukan itunya aja. Jadi yang angka-angkanya itu. Ini untuk uji validitas reliabilitas toh? Iya. Ya, berarti semuanya toh. Jangan sumnya aja. Oh, iya, iya.
Oke, bisa sudah ya. Berarti masukkan ke variabel view diganti ya. Itu kan data view kan ya. Nah, Iya. terus masuk ke variabel view diganti menjadi question ya. Misalnya X atau pertanyaan 1, P1, 2, 3, 4, 5 gitu aja ya. Diganti, berarti komen ini Ctrl F. Ya, replace. Oke, replace var 00. Nolnya ya 3 ya. Terus habis itu diganti P1 coba. P1 jadi. Kita pakai question pertanyaan 1 gitu. P1. Bukan P aja, bukan. Oh ya, sorry, P aja. Oke, P aja. Replace all. Oke, gitu ya. Berarti yang terakhir itu ini ya, P28 itu total ya. Iya. Oke, kasih total. Oke, kita kembali ke data view. Ini kan berarti kan tadi data untuk uji validitas dan reliabilitas, itu kita ambil 30 responden dari data yang sudah kalian punya di Excel. Itu data pertanyaan 1 sampai dengan jumlah pertanyaan kalian, habis itu di summary. Oke, setelah dari sini berarti kita analyze. Oke, kita masuk di correlate, kemudian ada di bivariate. Oke. Di komen A, Ctrl A aja, Ctrl A, total masuk ya. Kalian masuk, terus kemudian kita oke. Persen ya, kita lihat persennya, hasil persennya. Nah, kita lihat ya teman-teman, kalian sudah tahu kan di R-tabel, nilai R-tabel, jadi yang harus kita tentukan untuk memastikan ini valid atau tidak adalah pertama, berapa standar error yang kita tetapkan. Standar error itu adalah ketika kita menghitung jumlah sampel, kita pakai standar error berapa, yang 1 sampai 10% itu loh. Ya kan? Oh, saya pakainya 5%. Ini pakai 5%, Leticia? Iya, Leticia pakai berapa persen? Pakai 5%. Nah, oke, berarti nanti kalian cari R-tabel. Leticia ada R-tabel nggak? kayaknya ada, Bu. Sebentar, coba saya. Punya R-tabel? Coba saya cari, Bu. Oke, tunjukkan di situ ya. Kita lihat R-tabelnya. 0,3494 bukan Bu yang itu, Bu? 0,3494. Tahu ya, berarti cara nyarinya gimana, Farid? Kalau cara nyarinya waktu itu belum Ibu kasih tahu ke kelas saya mau, Bu. Oh, masa kelas kamu belum kasih tahu, tapi sekarang sudah tahu ya. Caranya adalah itu tadi, berapa jumlah, kita lihat tabelnya, jumlah respondennya, dan berapa standar error yang kita gunakan. Cara nyarinya belum tahu? Farid belum tahu? Saya sih belum sih, Bu. Oh yaudah, Ya, coba Bu. tunjukkan tabel dulu ya, Leticia ya, tolong. Yang ini bukan, Ibu. Ibu punten masih di mute sepertinya. Oke, Farid coba ke atas. Di atas itu kan ada yang 5% ke atas sendiri, Leticia. Itu kan ada ya tingkat signifikansi. Ini kan berarti 0,5, 0,25 itu loh. Maksudnya itu adalah standar error ya. Nah,
standar error ini kita lihat, oh kita ada di 5%, berarti yang di 0,025 karena itu E kuadrat ya. Berarti ke bawah yang 30, berarti kita ngajunya ke tabel yang situ 30, respondennya 30, mana responden 30? Tuh berarti ini ya, 0,39, coba di blok Leticia, 0,34. 94. Ya, itu ya, cara nyari R tabelnya kayak gitu. Kita harus membandingkan aturannya gimana. Berarti nilai R hitung harus lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dari R tabel baru dikatakan valid, gitu kan. Oke, balik ke SPSS-nya Leticia. Oke, di SPSS kita lihat ya, question number 1 itu adalah 0, itu ya, lihat nilai signifikansinya 0,559. Artinya lebih besar dari 0,3494. Artinya question nomor 1 ini valid. Itu yang harus kita lakukan untuk setiap pertanyaan. Siapa namanya Farid? Kayak gitu caranya. Bisa dipahami? Bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak valid? Pertanyaan yang tidak valid itu satu, boleh kita buang, atau yang kedua, kita perbaiki dan kita uji lagi. Kalau kemarin teman-teman kan ada yang nggak valid, saya minta langsung buang, karena ini sudah, kemarin kan kita masuk di hasil. Kalau yang masih belum di hasil, masih kan makanya uji validitas dan reliabilitas itu dilakukan sebelum kuesioner diberikan kepada seluruh responden agar kita bisa melakukan menilai apakah setiap pertanyaan yang kita gunakan untuk menguji itu valid atau tidak. Gitu. Jadi gimana Bu caranya? Membandingkan satu persatu nilai signifikansi setiap pertanyaan dengan R tabelnya. Oke, nilai R tabel itu sudah ditetapkan, tinggal kita cari berdasarkan nilai standar error yang kita gunakan dan berapa jumlah responden yang kita gunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas. Kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami? Sabu. Oke. 1, validitas sudah selesai. Kita masuk ke reliabilitas. Masih ke data yang tadi yang bukan di output, Leticia. Oke, di sebelah sini ya. Kemudian kita analyze lagi untuk korelasi ya. Bivariat ya. Tapi itu nanti itunya, ya betul itu. Nah, kemudian diambil persennya di style. Bukan yang itu Leticia yang tadi kan validitas ya, bukan yang itu, yang bukan yang correlate. Yang satunya mana sih? Correlate bivariate. Scale. Oke, reliability analysis. Sebelah situ ya.
Nah, itu tolong di-copy semua kecuali total. Ya, terus kemudian klik statistiknya. Oke, yang statistik itu scale if item deleted, itu yang situ ya, itu diklik. Nah, kemudian continue, klik continue, terus kemudian pastikan sudah alpha, terus di itu, di oke. Oke, sudah? Sudah ada outputnya, Leticia? Sudah ada Ibu ini. Output yang kata tadi, Bentar. Leticia, bukannya. Maaf Bu, belum ke-share ternyata. Ini baru. Oke, nah ini ya kita lihatnya di sebelah situ reliability statistik itu kan 0,9425 lebih dari 0,05 ya, artinya kemudian dia reliable kayak gitu. Jadi ada dua ya caranya tadi, satu validitas, satu tentang reliabilitas. Oke? Oke, Bu. Ya, paham ya Farid? Sekarang kita masuk ke regresi linier. Regresi linier itu digunakan untuk menguji apakah X itu menyebabkan Y atau kemudian dia memiliki pengaruh. Oke, di situ bisa dipahami? Kita karena variabel yang diuji hanya satu X dan satu Y. Kalau berganda berarti bisa jadi X-nya atau Y-nya lebih dari satu. Karena variabel di sini cuma satu X dan satu Y, makanya kita pakai regresi linier sederhana. Oke? Oke, Bu. Oke, selanjutnya kembali ke data Excel tadi. Kan tadi kan ceritanya Leticia itu punya 27 pertanyaan ya Leticia ya? Iya. Nah, 27 pertanyaan ini harus kita pisah dulu Farid. Pertanyaan berapa sampai berapa itu yang menjadi indikator untuk X-nya. Dan pertanyaan berapa sampai berapa itu jadi indikator untuk Y-nya. Nanti di summary. Coba, Leticia pertanyaan berapa sampai berapa untuk X-nya? 1 sampai 7. Oke, 1 sampai 7 berarti silahkan. Berarti kolom ke-8 itu adalah hasil summary pertanyaan 1 sampai 7. Ambil aja misalnya semua aja respondennya Leticia. Farid bisa memahami dari situ? Ya, Bu, udah mulai paham, Bu. Berarti, Bu, ngambil X-nya nggak kita misalkan, ya contohnya semena-mena gitulah, ngambil di mana nih tengah-tengah. Enggak semena-mena. Jadi ya pertanyaanmu X itu pertanyaannya 1 sampai berapa gitu. Ya, Bu. Oke, di situ bisa. Oke, coba kalian coba. Kita akan summary dulu. Leticia ada berapa total respondennya? 304. Oke, berarti kita semua ya di 304. Sebentar ya.
Oke, bisa diikutin sampai situ. Berarti itu X ya. Iya. Bu, punten kalau misalkan jumlah pertanyaan, misalkan Bu, pertanyaan X lebih sedikit dari pertanyaan Y, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dirimu lagi nyoba ya? Ya, Bu, tapi lagi nyari dulu Bu, pertanyaan X-nya. Berarti itu dihapus dulu itu SPSS. Ini juga di rename ya, Ibu? Jangan di rename, kita buka sheet baru aja. Itu dihapus, kita ganti, kita pakai new ini SPSS baru. Yang itu jangan dipakai. Oh ya, ini udah baru sih tadi. Enggak, ini yang di share screen di saya enggak gitu. Oh, Yang di copy itu nilai summary aja ya, jangan semuanya. Berarti summary-nya aja ya, Bu, ya. Ke variable view. var 1 itu X, berarti var 2-nya itu Y. Kamu kasih ganti tadi, var-nya diganti ya di variable view, berarti itu X, terus yang itu Y. Nah, kamu kasih tuh labels-nya X itu kamu kasih nama apa, Dek? tingkat literasi digital. Oke, tingkat literasi digital. Udah? Tingkat Udah. literasi. Oke. Oke, kita kembali ke data view. Kliknya data view. Sudah ganti ya, X, Y, terus kemudian klik analyze, regression, kemudian linear. Oke. Kita lihat ya, berarti variabel yang tingkat literasi itu X toh, berarti dimasukkan ke Independen. iya, betul. Oh, kayaknya jenisnya harus diubah, Bu. Nggak boleh string di sini. Oke, diubah dulu ya. Masukin dulu lah. Oke, oke. Berarti sudah Farid sudah sampai sini belum? Ya, Bu. Udah, kalau sudah berarti nanti teman-teman kasih oke.
Belum keluar kah? Oke, di sini kita fokusnya cara bacanya adalah masuk di ANOVA. ANOVA tabelnya itu gedein, Dek. Untuk melihat apakah variabel bebas kita itu mempengaruhi ke variabel terikatnya ya. Sudah sampai sini belum? Farid sudah sampai belum? Ntar Bu, SPSS-nya ngehang Bu. Lanjut aja Bu. Oke, berarti kita lihat ya aturannya, aturan pengambilannya. Aturan pengambilan keputusannya untuk menentukan itu berpengaruh atau tidak adalah kita bisa lihat di ANOVA-nya itu signifikansinya R-nya berapa itu? R-nya 600. Kan kalau, jadi aturannya, kalau nilai signifikansinya itu lebih dari 0,0, kurang dari 0,005 berarti dia berpengaruh. Kita lihat ini ada berapa? Signifikansinya 0, Signifikansinya 0,000 kan? Mm-mm. Oke, berarti dia Berpengaruh. berpengaruh. X itu berpengaruh terhadap Y. Nge-freeze saya hilang ya tadi ya. Udah muncul sekarang? Udah, Ibu. Bu. Oke. Oke, berarti kita bisa menentukan dia variabel X itu berpengaruh terhadap Y. Oke? Oke. Nah, cukup di situ dulu aja pemahaman kalian sebenarnya. Jadi ngelihatnya di situ, oh berpengaruh. Nah, PR kalian adalah menyatakan, membreakdown. Kenapa kok berpengaruh? Kenapa kok misalnya tingkat literasi ini berpengaruh terhadap proses komunikasinya? Dilihat dari berbagai indikator dan pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat. Di situ dulu. Jadi yang dimasukkan dalam hasil itu adalah di tabel ANOVA-nya. Dilihat, ditunjukkan signifikansinya dengan aturan tadi 0, kalau signifikansi itu berarti kan kurang dari 0,05 gitu. Stop share Leticia. Boleh di stop share Leticia, freeze ya? Saya sudah stop sharing. Oh ya, kayaknya internet saya yang tidak bagus. Nah, itu tiga hal itu ya teman-teman. Yang ini adalah saya jadikan patokan dasar ketika teman-teman ingin mengetahui tentang kuantitatif dan ingin mengetahui tentang SPSS. Nanti tentu ada hal yang jauh lebih advance. Nanti akan kalian temui ketika teman-teman di proses bimbingan atau proses penyusunan skripsi. Tapi yang saya mau highlight adalah kita tidak harus menguasai secara teknis bagaimana pengoperasionalan SPSS. Tapi yang harus kita kuasai adalah pemahaman dasar kenapa misalnya kita menggunakan regresi sederhana dan bukan berganda. Kenapa kita pakai path analysis, kenapa kok kita kemudian misalnya nggak pakai ANOVA misalnya seperti itu. Itu pemahaman dasar yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Tapi setidaknya inilah cara kerja dari quantitative research menggunakan SPSS. Nah, yang perlu teman-teman pahami, sebelum teman-teman turun lapangan, mengambil data, pastikan setiap indikator yang teman-teman terjemahkan dalam bentuk pertanyaan pun pernyataan, itu sudah diuji validitas dan reliabilitasnya.
Kenapa ketika itu harus diuji? Biar nanti ketika teman-teman di akhir misalnya sudah dapat sekian ratus responden gitu ya. Nah, tiba-tiba hanya untuk uji validitas dan reliabilitas ada pertanyaan yang nggak valid, kan sayang membuang satu pertanyaan dengan sekian ratus responden yang sudah mengisi. Oke? Bisa dipahami di situ? Ya, quantitative research itu susahnya, berdarahnya adalah di depan ketika membuat definisi operasional dan memastikan seluruh item pertanyaan atau pernyataannya itu valid. Tapi setelahnya akan mudah bagi kita untuk menjelaskan dan memprediksi hubungan pengaruh efektivitas dan teman-temannya dari variabel bebas ke variabel terikatnya. Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Ibu. Oke, Bu, kalau penelitian kita banyak tidak valid setelah dilakukan perbandingan dengan R-tabel, itu sahkah penelitian kita? Enggak sah, enggak boleh dilanjutkan. Sehingga pilihannya, Bu, bagaimana kalau pertanyaan-pertanyaan kita ternyata tidak valid? Opsinya dua, pertanyaannya langsung dibuang dan diganti, atau pertanyaannya direvisi dan harus diujikan lagi, valid atau tidak. Begitu. Gitu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, saya mau coba tanya boleh, Ibu? Boleh, Elfrida, silakan. Sama-sama Farid. Itu saya masih bingung kalau misalnya, kan kemarin pas yang ujian itu saya ditanya sama Ibu mengenai teknik analisis datanya. Nah, itu tuh saya tiba-tiba ngeblank, Bu. Maksudnya teknik analisis data ini, itu tuh uji regresi ya, Bu? Ya, teknik analisis data itu yang uji regresi linier, sederhana, berganda, path analysis, ANOVA. Itu tuh kenapa? Pertanyaan saya tuh kenapa kok kamu harus paham itu? Kan saya kayak gini, Bu, saya mau menguji model kayak gitu ya. Menguji model kamu nggak bisa pakai regresi berganda atau linier. Karena modelnya nggak akan keluar. Tapi saya harus pakai path analysis mencocokkan model. Itu pemikiran dasar. Jadi kalau misalnya nanti kalian, Bu, saya nggak bisa Bu mengoperasikan SPSS, saya mau minta tolong orang. It doesn't matter, yang jadi matter adalah kamu nggak boleh dibodohin karena yaudah ini pakai regresi aja Mbak, nggak bisa. Model nggak bisa pakai regresi, model harus pakai path. Kayak gitu. Itu maksudnya. Jadi itu berpengaruh ya. Kamu mau menguji model tapi teknik analisismu salah, nggak akan keluar. Kayak gitu maksudnya Elfrida. Bisa dipahami? Iya, Bu, mulai bisa, Ibu. Sama itu, Bu, paling kalau kan di banyak pendahuluan kemarin Ibu juga sempat nyebut ada kesenjangan masalah. Nah, kesenjangan masalah ini tuh sama nggak sih, Bu, kayak urgensi penelitian, Bu? Sama. Jadi begini, kan kesenjangan masalah ya. Misalnya pertanyaan saya, Letisa, kenapa kamu mau meneliti tentang tingkat literasi? Letisa bilang begini ya, tingkat literasi itu saat ini menjadi salah satu masalah karena masyarakat di Indonesia proses pembacaannya rendah. Kemudian ada penyebaran hoax di Indonesia. Padahal kayak gitu ya. Di sini tuh ada kebutuhan proses komunikasi yang untuk agar hoax ini tidak menyebar. Nah, apakah kemudian kita ingin melihat tingkat literasi itu berpengaruh tidak terhadap dengan penyebaran hoax? Nah, dia makanya melakukan penelitian. Di situ ada masalah, dan inilah urgensi penelitiannya sama. Kesenjangan masalah inilah yang kita purpose, kita keluarkan, karena ada kesenjangan masalah ini, maka saya penting, urgent untuk melakukan penelitian ini. Kayak gitu, Elfrida. Oh, oke. Saya mulai paham, Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Ibu, saya mau nanya. Boleh, Kedengaran? Fatima. Kan uji validitas sama reliabilitas itu dilakukan di awal kan, buat menunjukkan apakah ini akurat atau enggak. Tapi kalau misalnya kita udah lakuin di awal, kita lakuin di akhir lagi.
Boleh ya, ada 2 mazhab. Boleh kalian lakukan sekali di awal dan kalian lakukan juga di akhir, boleh. Tidak ada masalah. Tapi yang wajib hukumnya itu di awal. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita pakai uji lagi di akhir itu bisa berarti. Bisa, tapi hanya untuk menunjukkan semuanya valid aja, nggak ada yang error kayak gitu. Oh, Bukan makasih, untuk Bu. mengambil keputusan. Oh iya. Begitu. Ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya? Ya, teman-teman ada yang lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Mumpung masih ada waktunya ini. Atau mau menyampaikan keluh kesah juga boleh. Saya lihat kalau ini dari kelas saya, enggak deh, saya ada enggak familiar dengan beberapa nama. Niki Aurelino itu dari angkatan berapa? Angkatan 20, Ibu. Oh, angkatan 20 ini ya, teman Hima ya? Iya, Bu. Oke, kalau Yahya ayahnya anak saya kan ya? Ya, Bu. Oke. Kalau ini kan dari PR12 kayaknya, PR34 itu enggak ada kayaknya. Anak Pak Ayub ya? Tuh. Ibu, saya mau tanya, Iya. buat yang tugas individu yang proposal mengenai kerangka berpikir. Mm-mm. Nah, itu membuatnya caranya gimana ya? Apakah kita harus menyebutkan terlebih dahulu variabelnya atau langsung yang bentuknya grafik itu? Oke, saya akan membahas tentang kerangka berpikir ya. Nah, di kerangka berpikir itu sebenarnya teman-teman harus mengawalinya dengan masalah, kayaknya saya punya presentasi ya, Leticia ya. Pernah saya buatkan nggak sih? Punten Ibu. Pernah di kelas saya Bu, PR2 waktu itu. Kerangka Oh, berpikir. sudah saya share ya? Oh, tapi saya belum masukkan LMS ya? Iya, Ya, benar, kemarin Bu. kayaknya minta ya, maaf ya. Kemarin Iya, Bu. saya baru selesai sebentar. Tidak apa-apa Ibu. Parah, Dapin ngingetin. David ingatkan, tapi sayanya yang ndak ini. Ntar saya carikan presentasi saya. Siap Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Biar Dapin salah aja, Bu. Nengokin. Karena lagi-lagi tempatnya salah dan dosa ya. Ya benar Bu. Mantap, Dapin pengalaman itu, pengalaman pribadi itu, Dapin. Saya nggak sebutkan nama deh, tapi depannya R. Mana ya di Rama ya Bu. Ntar saya sebutkan selesai loh namanya loh. Oh ini dia panduan tugas individu nih. Saya belum share ke Leticia ya. Leticia saya share ke dirimu. Tolong dibukakan presentasi boleh nggak? Boleh Ibu, bisa. Oke, panduan tugas individu. Berarti yang itu di situ kayaknya saya buatkan kerangka berpikir deh. Kayaknya. Nah, oke. Kerangka berpikir. Nah, coba lihat itu, Dek, kerangka berpikir. Nah, itu, Dek, nomor 4. Oke, jadi kan misalnya gini, contoh kerangka pemikiran. Misalnya gini, pengaruh manajemen isu lingkungan korporat X terhadap, boleh full screen nggak? Nah, pengaruh manajemen isu lingkungan korporat X terhadap persepsi dan dukungan stakeholder. Kalau kita lihat di sini berarti ada berapa variabel? Ada 3 ya. 1 variabel X, itu variabel X-nya isu lingkungan, manajemen isu lingkungan, variabel X, variabel Y-nya adalah persepsi dan dukungan stakeholder, ada Y1 dan Y2. Jadi ada 3 variabel, tapi di sini saya cuma mau ngambil satu variabel Y-nya 1 aja. Nah, saya yang di atas ini adalah masalah penelitian, diawali dari masalah penelitian. Masalahnya apa? Ada permasalahan penanganan isu lingkungan oleh korporat. Korporat ini selalu gagal kalau ngomongin masalah isu lingkungan. Contoh kayak Sinar Maslen, kemudian kayak
teman-teman di mining itu kan selalu bermasalah dengan bagaimana manajemen isu lingkungan yang dianggap mereka itu mengganggu keanekaragaman hayati dan berpotensi mengeruk sumber daya, itu masalahnya. Oke, kalau kayak gitu tuh gimana ya isu lingkungan yang mereka sudah lakukan? Oh, saya mau melihat dari 2 variabel. Apakah manajemen isu lingkungan ini berpengaruh terhadap persepsi stakeholder? Oke, itu berarti kita masukkan habis masalah penelitian, kita masukkan menggunakan pakai variabelnya. Nah, dari variabelnya nanti kita lihat, oh, saya bisa, ini judul penelitian biasanya, pengaruh manajemen isu lingkungan. Oke, saya bisa melihat semua gambaran masalah ini menggunakan satu riset judul penelitian, yang nanti hasilnya misalnya ada model manajemen isu lingkungan korporat, kayak gitu. Bisa dipahami? Kalau di sini nggak tegang ya? Kalau di kelas sungguhan tegang ya? Iya, Bu, kurang lebih gitu, Bu. Saya kadang blank gitu, Bu, kalau di kelas Ibu. Tapi nggak tahu di sini kenapa nggak terlalu ngeblank. Mungkin karena deg-degan ya. Nggak tahu, saya suka bikin deg-degan. Kenapa sih? Maaf ya. Ibu mau nanya. Oke, Zelva. Ibu kan itu ianya ada 2. Terus nanti yang yang keduanya taruh di mana, Ibu? Di sampingnya. Saya cuma ngambil contoh satu. Ya, taruh sampingnya. Oh, Atau taruh bawahnya boleh. Taruh sampingnya gitu. Berarti ada tiga kotak. kasih, Ibu. Sama-sama. Ada lagi? Ibu, di kajian pustaka kita mesti menyertakan berapa teori ya? Terserah. Kan itu N. Ya, kalian hanya ngasih judul teorinya aja gitu. Nanti kan kalian kembangkan ya. Kalau kalian mau DE ya kalian pakai itu ya kalian kembangkan. Kalau enggak kan bisa kalian rubah kayak gitu. Kan itu N. 2N itu artinya adalah ya sudah sampai berapapun teori yang kalian gunakan. Tapi acuannya adalah teori yang kalian gunakan dalam kajian pustaka, dalam literatur review harus sama dengan yang kalian gunakan di variabelnya. Harus sama yang di definisi operasional ya. Nggak boleh kalian ngomongin tingkat literasi, persepsi, ya kan? Tiba-tiba di definisi operasionalnya kalian ngomongin exposure, kan nggak nyambung. Nggak boleh, ya. Oke, jadi ada konsistensi penggunaan teori. Jadi tidak dibatasi. Bu, saya cuma mau pakai teori, it doesn't matter, nggak apa-apa, terserah kalian ya. Kalau memang kalian mau melihatnya dari satu teori. Yang biasanya teman-teman lalai itu adalah mereka ngomong apa di teori, tapi variabelnya ngomong apa. Di definisi operasionalnya ngomong apa, beda. Oke? Oke, Ibu. Oke. Untuk tugas individu, saya sudah menyampaikan, silakan dikumpulkan tanggal 28. Besok untuk hari Senin, kumpulkan yang kemarin kalian presentasikan dengan saya, agar nanti saya bisa membandingkan seberapa banyak revisi yang kalian lakukan. Itu aja. Itu sih dari saya untuk quantitative research. Quantitative research saya memberikan seluruh yang pahit gitu ya, terkait dengan research metodologi, saya kasih semua yang pahit gitu ya. Tapi percayalah saya tidak menilai kalian dengan nilai yang pahit kayak gitu, karena kan semuanya proses. Itu. Nanti qualitative research mungkin kalian juga menemukan hal yang sama ya. Kalian nggak tahu yang ngajar siapa ya. Paling yang ngajar ya beliau-beliau gitu. Kalau saya nggak mungkin ngajar qualitative research. Bisa di demo nanti saya ngajar qualitative research. Kenapa Bu nggak ngajar kualitatif, Bu? Karena saya tidak mengambil spesifikasi di qualitative research. Sebenarnya Ibu nggak pernah pakai kualitatif, saya pakai kualitatif. Cuman secara metodologi memang saya lebih condong ke kuantitatif gitu. Kualitatif itu deep ya. Kualitatif itu kalau kalian mau tahu di sana ya ada fenomena. Kalau kita kan ada ini ya, ada eksperimen, ada survei, ada social network analysis, ada quantitative research, ada analisis isi kuantitatif, ada meta analisis. Nah, di kualitatif ada fenomenologi, ada studi kasus,
Ada etnografi yang kemarin habis dapat profesor dengan auto etnografi, kalian baca nggak? Nggak ya, jadi kalian nggak nyambung ya jokes-nya sama saya ya. Yaudah. Terus habis itu Nyambung Bu, nyambung kok Bu. Nyambung kok jokesnya Bu, tahu. nyambung ya, ya saya sakit hati karena itu bagaimana nggak ada auto etnografi itu masih nggak ada auto etnografi itu luar biasa. Adanya etnografi, ada virtual etnografi. Gunting ada di laci. Oke, loh ini ada Akbar ya itu, lucu banget. Ya, Bu. Nah, kayak gitu ya, ada berbagai macam-macam fenomenologi dan segala macam itu nanti akan kalian pelajari sebagai sebuah metode. Oh, ada lagi saya bimbing anak itu kualitatif research itu pakai kualitatif content analysis, ada pakai itu. Kayak gitu. Yang barusan dapat sertifikasi di bidang kualitatif itu Pak Razak. Saya kemarin dapat sertifikasi tapi bukan di kualitatif research tentunya. Kalau Pak Dedi Bu? Oh, Pak Dedi nggak usah diragukan lagi dong. Beliau yang punya ini loh, asosiasi peneliti kualitatif. Request-nya saya sampaikan nanti mohon izin yang ngajar kualitatif biar Pak Dedi itu bisa nanti disampaikan ya. Enggak Bu, saya pakai kuantitatif kok Bu. Loh, nggak apa-apa loh, kualitatif loh. Biar nggak usah wawancara Bu. Biar gak usah wawancara, saya juga sebenarnya kayak gitu. Tapi saya sedang melakukan conducting one research gitu ya, metodenya pakai wawancara. Saya sedang melakukan itu dengan teman-teman. Semua metode penelitian itu menyenangkan teman-teman. Metode penelitian itu mengakar ya. Saya barusan saja selesai jam 1 siang ini tadi handling satu webinar gitu ya. Yang datang itu adalah VP-nya CSR dari Pupuk Kaltim. Kemudian ada kepala divisi CSR juga dari PT Bio Farma bercerita tentang bagaimana pengimplementasian program-program CSR. Yang salah satu fondasi dasar melakukan program CSR apapun bentuknya itu adalah research. Yang pertama kali yang dilakukan adalah research, yaitu di social mapping. Bagaimana pemetaan kebutuhan, analisis aktor, jaringan, potensi, ketercapaian, semuanya itu mereka lakukan. Ini adalah webinar keempat yang saya handle karena ada 5 webinar yang harus saya handle ya, insya Allah sampai minggu depan kayak gitu. Orang itu bercerita, ingin memastikan dari semua webinar itu yang saya tangkap satu, apapun yang kamu lakukan, nyawa utama kamu adalah riset. Jadi jangan pernah bikin program, jangan pernah mencanangkan sesuatu tanpa kalian memiliki analisis dasar kebutuhan. Kenapa melakukan itu? Kalau nggak itu gagal. Contoh sederhana, duit 250 juta mungkin nggak banyak gitu ya buat gudang garam, tapi melayang hanya karena tidak melakukan asesmen awal kebutuhan masyarakat. Jadi ada satu program namanya keramba ya, keramba di tepi Sungai Berantas untuk budidaya ikan ya, keramba ikan itu melayang karena mereka sebenarnya tidak butuh program itu. Ternyata programnya yang salah gitu. Tapi nilainya besar mungkin. Apa yang salah? Salah di awal, pemetaan awalnya. Sehingga teman-teman hari ini belajar metodologi itu bukan untuk menyusahkan atau menyulitkan hidup teman-teman, tapi ke depan teman-teman bisa menggunakannya sebagai salah satu cara mengambil keputusan atas apapun yang teman-teman soundingkan, misalnya untuk buka bisnis kah, untuk di korporat kah, kayak gitu. Both of quantitative or qualitative research, kayak gitu. That's all for me. Any question or discussion atau sudah kita cukupi sehingga kita bisa bersiap untuk Saturday night? Enggak ya? Nggak ada yang Saturday night ya? Ini Bu ada pertanyaan dari Aldo. Ibu, kalau definisi operasional di tugas individu bagaimana? Mohon penjelasan beserta contohnya, Bu. Oke, siap. Definisi operasional ya. Saya share screen sendiri aja kalau kayak gitu. Saya masuk dulu punyanya Leticia. Kalau di sini kok pertanyaannya berat-berat ya, kalau di kelas kok enggak ya? Saya minta di ACC, thank you, saya sudah di ACC. Oke, Aldo saya share screen ya.
Ini adalah contoh untuk definisi operasional. Kelihatan nggak? Oke, Kelihatan, Ibu. Aldo ini kan dia ini ya, pengaruh pengelolaan media sosial, kemudian ada stakeholder, ya kan? Berarti kan variabelnya udah ketahuan dong ya. Nah, kemudian yang dijadikan definisi operasional itu adalah variabelnya, Do. Dua hal tadi kita lihat ya. Mana ini punyanya Daniel? Di bab 3 ya. Oke, variabelnya itu apa? Penggunaan media sosial dan ini adalah mana tadi? Pemenuhan kebutuhan informasi stakeholder. Nah, dari sini tadi penggunaan media sosial itu apa indikatornya? Ada konteks, ada communication, ada collaboration, dan ada connection. Ya, nanti dari situ dari situ nanti dibuat deskriptornya, terus nanti pernyataannya gitu Oh, itu definisi operasional itu, Bu. Yang tadi Ya. Ibu jelasin. Oh, jadi harus dibuat tabel kayak gini, Bu? Iya dong, Bager, dibuat tabel dong. Oh iya, baik, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu, saya mau nanya lagi. Boleh, Alfrida. Iya, kan saya judul saya itu tentang merger Gojek sama Tokopedia kan. Nah, boleh nggak kalau di kajian pustakanya itu harus saya jelasin ke tentang mergernya, tapi nggak saya masukin ke kerangka pemikiran, Bu. Gitu. Ya, jelaskan di bab 1-nya. Oh, jelasan tentang penjelasan tentang mergernya itu di bab 1-nya gitu, Bu. Ya, di bab 1-nya. Oh, saya kira harus jelasin itu di bab 2, Bu. Enggak, kan itu kan alasan. Saya memilih karena ada fenomena mergernya ini ada mergernya. Sehingga ini menjadi salah satu studi kasus sebagai pertimbangan saya memilih untuk melakukan penelitian ini, kayak gitu. Kayak maksudnya itu kayak definisi umumnya gitu. Iya. Kenapa alasan kamu? Oh, karena ada isu, ada masalah merger ini, kayak gitu. Oh, oke. Sama satu lagi, Bu, untuk yang di teknik analisis datanya itu berarti saya cukup jelasin saya menggunakan fact analysis gitu ya, Bu? Ya, misalnya kenapa? Berarti kan harus dijelaskan kenapa. Gitu. Oke. Saya udah mulai paham gitu, Bu. Ya, Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh yuk dibuka sesi terakhir buat bertanya kalau ada yang bertanya. Ya, boleh bertanya, boleh nggak juga boleh kok. Gimana kalian happy aja gitu ya. Karena rasanya kalau kuliah serem itu, saya juga nggak tahu kenapa kalian deg-degan sama saya gitu ya. Berat, Bu. Kuliahnya atau sayanya? Materinya, ibunya enggak. Kalau saya juga soalnya naik berat badan sih, jadi saya pikir saya. Oh, enggak ya? Nggak kelihatan kok, Bu. Masa sih? Iya. Ya, materinya, ya itu tadi saya bilang, saya selalu dikasih mata kuliah yang seksi-seksi kayak gitu kan ya. Tapi nggak tahu, saya sih sedang berharap, kecuali kuantitatif ya. Tapi saya juga happy sih ngajar kuantitatif, statistik, krisis, CSR, insya Allah semester depan insya Allah saya pegang CSR lagi, dan semuanya saya buat base project. Jadi nanti kalau kalian udah di korporat, kasih tahu, tolong dong buatin program CSR, nggak perlu tanya CSR itu apa, buatnya gimana, dari mana, nggak perlu tahu. Siap jawabannya gitu. Gitu. Seriusan, hari ini saya ketemu, dari kemarin sih, saya ketemu dengan orang Pertamina, Pupuk Kaltim, Bio Farma, terus
guru besar di bidang kesejahteraan sosial, CSR. Saya jauh lebih banyak belajar di luar kayak gitu. Jadi yang saya bawa ke kelas adalah praktikal, itu yang akan kalian jalankan nanti ketika kalian sudah resmi menjadi lulusan dari Digital Public Relation. Ada lagi? Mungkin Cukup? Sepertinya sudah mulai pada jelas sama pemahaman, sudah pada mulai paham juga ya Bu. Kalau misal tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh aku tutup ya Bu untuk hari Mangga. ini. Ya, baik, aku tutup untuk kegiatan prepare pada siang hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mengadakan sesi foto bersama sebagai dokumentasi untuk prepare kali ini. Boleh teman-teman yang bisa on cam diharapkan untuk on cam untuk dokumentasi. Akbar, apa kabar? Baik Bu, alhamdulillah. Bersyukur ya, kuantitatif nggak diajar saya ya. Enggak Bu, saya kangen malah Bu. Masa sih? Oh, dirimu juga nggak masuk kelas krisis saya ya? Belum ambil Bu. Oke, berarti nanti mungkin bukan saya yang ngajar, mungkin. Oh iya. Oke, sudah siap ya teman-teman, bakal saya screenshot sekarang. Wah, ada Rahelia ya? Oh enggak ya, nggak jadi. Bercanda, David. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you hatinya, Yulia. Davin sabar ya Davin. Bukan aku kok yang ngomong itu. Enggak, tadi tuh saya dikasih tahu Farid. Enggak, kapan Bu? Emang Farid biasa Bu. Kapan Bu? Di tangan Bu Farid. Saya aja lupa loh. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat berdiskusi pekan depan agaknya karena saya sudah tidak ada kelas dan hanya ada ujian menguji gitu ya. Silakan kalau teman-teman mau diskusi dengan saya ya. Kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Thank you. Assalamualaikum, izin live ya. Ya, Bu, punten Bu. Ya. Bu boleh satu pertanyaan lagi nggak Bu? Boleh, Davin, Ini kenapa? teknis pengumpulan itu Bu, pengumpulan tugas Bu, yang individual sama proposal. Jadi ngumpul ini bukan di GCR ya Bu, yang di link Bitly yang Ibu kasih? Loh, yang tanggal 21 revisinya di GCR. Kalau iya Bu. yang 21 yang kalian presentasikan, kalau yang final revisinya di link. Oh, siap Bu, siap. Tolong dipastikan ya teman-temannya mengumpulkan dengan baik ya. Siap Ibu. Itu berarti ya. 1 orang 1 ya Bu ya Bu? Ya, kalau tugas individu, kalau yang besok di GCR kelompok aja. Berarti perwakilan kelompoknya aja Bu? Atau Yes. kelompoknya aja? Oke, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum, dah. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu.